hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan yang terambil dari Markus 12 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-17. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Begitu besar Engkau ya Allah kami, yang selalu menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kiranya Engkau Tuhan menyertai kami, memberikan kami penjelasan atas firman-Mu ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan yang akan kita baca malam hari ini terambil dari Markus 12 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17 di atas judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Ayat yang ke-13, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar, supaya ya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi adalah terutama kelompok agama yang lebih mementingkan kesucian ritual. Pendukung Herodes adalah kelompok politik Yahudi yang menyetujui sikap kompromi Herodes dengan Romawi. Orang Farisi tidak menyukai Yesus karena ia mengungkapkan kemunafikan mereka. Para pendukung Herodes juga melihat Yesus sebagai ancaman. Sebagai pendukung dinasti Herodes Agung, mereka kehilangan kekuasaan politik akibat adanya kerusuhan yang dilaporkan. Ternyata Roma memecat Arkelaus. Ia adalah anak Herodes yang memerintah di Yudea, dan menggantikannya dengan seorang gubernur Romawi. Pendukung Herodes takut bahwa Yesus akan menimbulkan ancaman ketidakstabilan di Yudea, sehingga Roma akan bereaksi dengan tetap
mempertahankan kepemimpinan Romawi. Dan tidak ada kesempatan bagi keturunan Herodes untuk menggantikannya. Barang siapa menolak membayar pajak diancam hukuman. Orang Yahudi tidak senang dengan membayar pajak kepada Roma, karena uang itu menyokong penindasan mereka dan bisa menunjukkan bahwa mereka bersedia tunduk. Sebagian besar uang pajak itu juga digunakan untuk memelihara kuil-kuil penyembah berhala dan gaya hidup mewah dari golongan atas Romawi. Orang-orang Farisi dan pendukung Herodes berharap mereka dapat menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang pajak ini. Kalau ia menjawab ya, berarti ia mendukung Roma, yang akan membuat orang-orang menentangnya. Kalau jawaban tidak, akan membuat ia tertuduh sebagai pengkhianat dan pemberontak terhadap Roma dan dapat dikenakan hukuman. Yesus menghindari pertanyaan licik ini dengan menunjukkan bahwa orang percaya mempunyai dua kewarganegaraan. Dapat kita lihat dari 2 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kewarganegaraan kita di dunia mengharuskan kita membayar pajak untuk pelayanan dan fasilitas umum yang kita terima. Kewarganegaraan di dalam kerajaan surga mengharuskan kita ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan dipertegas juga di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sebagai pengikut Allah, kita mempunyai kewajiban sesuai hukum terhadap Allah dan terhadap pemerintah. Tetapi kita perlu menjaga agar prioritas kita benar. Ketika kedua otoritas ini konflik, kewajiban kita kepada Allah harus lebih diutamakan daripada kewajiban terhadap pemerintah. Mata uang yang membuat gambar kaisar hendaknya diberikan kepada kaisar. Hidup kita yang membawa gambar Allah adalah milik Allah. Pertanyaannya, apakah Anda memberikan kepada Allah apa yang merupakan haknya? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu malam hari ini. Kami telah mendengar, kiranya kami dapat melakukannya. Lebih mengutamakan Engkau, agar kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini kiranya menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu.
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan